Siklus sel atau siklus pembelahan sel adalah serangkaian peristiwa berurutan yang terjadi dalam sel yang menyebabkannya membelah menjadi dua sel anak. Peristiwa ini meliputi pertumbuhan sel, duplikasi DNA-nya, dan beberapa organelnya. Dan selanjutnya pembagian sitoplasma, kromosom, dan komponen lainnya menjadi dua sel anak dalam satu proses yang disebut pembelahan sel. Di sini saya akan menjelaskan 3 fase pada siklus sel. Yang pertama yaitu fase S, tahap terjadinya replikasi DNA. Pada umumnya, sel tubuh manusia membutuhkan waktu sekitar 8 jam untuk menyelesaikan tahap ini. Hasil replikasi kromosom yang telah utuh segera dipilah bersama-sama nuklein, masing-masing guna mitosis pada fase M. Yang kedua yaitu fase M. Interval waktu pada fase M kurang lebih 1 jam. Tahap ini pembelahan sel, baik pembelahan binir atau pembelahan tunas pada mitosis, sel membelah dirinya membentuk dua sel anakan yang terpisah. Yang terakhir yaitu fase G, yang terdiri dari G1 dan G2. Adalah fase sintesis zat yang diperlukan pada fase berikutnya. Pada sel mamalia, interval fase G2 struktur 2 jam. Sedangkan interval pada fase G1 bervariasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap pada mitosis. Saya hanya akan menjelaskan 3 tahap, yaitu interfase, profase, dan metafase. Yang pertama yaitu interfase. Interfase merupakan tahap persiapan untuk mitosis. Interfase merupakan fase terpanjang pada siklus sel. Interfase dibagi menjadi tiga fase yaitu G1, G2, dan sintesis. Yang pertama yaitu G1, singkatan dari fase G1 atau fase pertumbuhan, yang merupakan fase pertama dalam siklus sel. Yang kedua yaitu G2, periode pertumbuhan sel yang sangat cepat dan sintesis protein, selama sel mempersiapkan diri untuk mitosis. Yang terakhir yaitu fase S, adalah fase sintesis dalam siklus sel yang merupakan bagian dari interfase seluler, yaitu fase ketika DNA direplikasi. Yang kedua yaitu profase. Profase memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu pertama, benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatin. Yang kedua, kromatin berpasang membentuk kromosom. Yang ketiga, membran nukleus menghilang. Yang keempat, pada sel hewan, sentrionya mengalami pembelahan. Yang kelima yaitu benang spindel mengatur diri sedemikian rupa sehingga merupakan bentuk aster. Yang ketiga yaitu metafase. Memiliki ciri-ciri yang pertama, benang spindel kromosom terlihat semakin jelas. Yang kedua, kromosom berada di daerah ekuvator. Yang ketiga, setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatin yang terikat pada sentromernya. Nah, selanjutnya anafase. Anafase, benang-benang spindel memendek, pasangan strometer dan setiap kromosom berpisah dan setiap kromatin menuju ke kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki jumlah kromosom ekuivalen. Yang selanjutnya yaitu telofase. Telofase, kromatin telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Kromatin menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin membentuk anak inti. Membran nukleus mulai terbentuk kembali. Berlangsung sitokinesis atau pembelahan sitoplasma sehingga dihasilkan 2 sel anak yang identik. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari pembelahan sel mitosis. Yang pertama yaitu ada terjadi pada sel-sel tubuh, yang kedua hasil 2 sel anak yang identik, yang ketiga tujuan yaitu regenerasi sel yang rusak, pertumbuhan contohnya manusia. Yang keempat hanya terjadi 1 kali pembelahan promat, dan yang terakhir adalah mengalami siklus sel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.